Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sukses untuk para petani pinang dimanapun Anda berada. Oke, para petani pinang, gimana kabarnya hari ini? Mudahan Anda-Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik para sahabat-sahabat petani pinang, dalam kesempatan saya di sore ini, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang masuk di kolom komentar YouTube saya. Adapun pertanyaan teman-teman yang sering ditanyakan itu bagi para petani pemula untuk tanaman pinang. Oke para teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel saya ini dengan cara ketik komen, like, dan subscribe agar Anda atau teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Sakman Tani. Dan adapun teman-teman yang ingin mempertanyakan masalah tanaman pinang, silakan tulis di kolom komentar YouTube saya. Adapun pertanyaan rekan kita yaitu seperti ini. Jadi ini masalah bibit tanam yang akan kita pindah ke lahan. Jadi kalau untuk tanaman pinang yang bibit pinang dipolybedkan, biasanya kalau saya itu memindahkan ke lokasi lahan saya itu di usia 6 sampai 7 bulan. Tapi itu tergantung teman-teman seleranya seperti apa. Kalau lahannya bersih ya bisa saja mungkin 5 bulan sudah dipindah. Tapi kalau teman-teman kebunnya umpamanya semak, itu usahakan ya 7 bulan ataupun 8 bulan. Semakin besar bibit kita maka semakin bagus juga, artinya tidak terganggu oleh hama, yaitu yang pertama. Terus yang kedua, masalah lubang tanam. Jadi ini lahan saya teman-teman, ini kan lahan gambut, jadi otomatis saya buat lahan itu diameter 40 cm, antara 40 sampai 50 cm. Jadi kedalamannya itu tergantung, kalau gambut kita itu kasar maka kedalamannya juga semakin dalam kita buat. Jadi kalau saya ini lahan saya ini gambut, maka kedalamannya itu biasanya saya melihat tanah yang paling bawah. Kalau sudah berbentuk tanah liat, artinya liat hitam, kalau kita kepal tidak kasar lagi, maka saya sudah berhenti menggali. Jadi kalau kita kisaran mungkin ya ada 50 cm ataupun 40 cm kedalamannya. Jadi pertanyaannya, apakah tidak tergenang air? Kalau untuk lahan gambut biasanya itu jarang yang tergenang air. Terkecuali kalau gambut itu yang sudah matang, itu teman-teman tidak perlu menggali terlalu dalam, karena gambut yang sudah matang itu sifatnya sama dengan tanah liat. Jadi cukup membuat sesuai dengan keinginan rekan-rekan semua dalam menanam pinang. Nah, teman-teman bisa lihat, cek di link saya di sini, itu cara membedakan gambut yang sudah matang, setengah mentah, dan gambut yang masih mentah. Oke. Dan untuk pemupukan, kalau saya teman-teman di sini melakukan pemupukan itu biasanya per 1 bulan, karena saya memakai pupuk tunggal. Tapi kalau teman-teman memakai pupuk umpamanya pupuk NPK majemuk, bisa teman-teman 2 kali setahun. Contohnya NPK Mutiara ataupun dengan merek-merek yang lain dengan komposisi 16-16 ataupun yang lainnya. Jadi teman-teman itu hanya umpamanya bulan pertama terus bulan ke-6, jadi hanya 2 kali setahun. Oke. Dan selanjutnya pertanyaan rekan kita yang seperti ini. Jadi masalah perbedaan bibit pinang betara dengan tanaman pinang lokal. Jadi secara fisik itu tidak bisa kita perbedakan bahwa ini pinang lokal, ini pinang betara. Kalau menurut versi saya, tanaman pinang betara dengan lokal itu adalah sama-sama pinang lokal. Cuman perbedaannya ialah tanaman pinang yang ada di betara sana itu sudah mendapatkan izin untuk melakukan pembibitan. Jadi artinya tanaman pinang rekan-rekan di sana itu sudah ada label untuk dijadikan bibit. Jadi tidak semuanya tanamannya itu dijadikan bibit. Jadi hanya beberapa pokok saja yang ditunjuk oleh Dinas Perkebunan untuk dijadikan bibit pinang. Makanya tanaman pinang teman-teman di Betara itu sudah termasuk salah satu pinang unggulan untuk pinang nasional.
Dan apakah pinang betara ini bisa berbuah di usia 2 tahun, 2 tahun setengah? Semua tanaman pinang itu ada yang berbuah di usia 2 tahun setengah. Contohnya tanaman pinang saya ini juga ada yang berbuah, tapi tidak semuanya teman-teman seperti itu. Itu hanya buah pertama. Jadi tanaman pinang itu teman-teman, yang sering saya perhatikan karena saya tuh juga termasuk sudah lama berkebun pinang. Itu kebun pinang orang tua saya ada di Desa Seberang Pebenaan. Itu tanaman pinang itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang memang cepat keluar mayang, ada juga yang lambat. Nah, mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan seperti itu. Tapi kalau keluar mayang di usia 2,5 tahun, itu memang ada sebagian, tapi tidak semuanya seperti itu. Tanaman pinang lokal saya juga ada seperti itu. Cuman untuk tanaman pinang saya yang keluar mayang di usia 2 tahun, 2,5 tahun itu biasanya saya buka karena itu baru buah pertama. Biasanya kalau untuk tanaman pinang saya, target pinang saya ini hanya untuk buah pinang itu saya akan buat itu di usia 4 tahun. Jadi perhitungannya nanti itu di usia 4 tahun dan ini masih usia 3 tahun. Dan untuk produksi pinang, biasanya tanaman pinang itu kalau berbicara masalah produksi itu teman-teman tidak bisa kita ambil satu opsi bahwa karena kebun pinang kita ini berbeda-beda. Ada yang paham berkebun pinang, ada juga teman-teman kita tidak paham. Jadi tanaman pinang kita kalau sudah tinggi itu biasanya umur 15 tahun sampai 20 tahun bahkan sampai 25 tahun. Itu buahnya itu sudah berkurang, artinya produksi buah pinang itu sudah berkurang. Jadi kalau teman-teman umpamanya si A berkebun pinang tapi pinangnya di usia 20 tahun masih produktif, berarti si A ini istilahnya perawatan pinangnya cukup bagus, artinya perawatannya, pemupukannya dan lain sebagainya itu memang dipenuhi. Dan sementara kita juga lihat di tetangga kita ada tanaman pinangnya itu sudah tinggi namun juga sudah nggak ada buahnya, artinya buahnya itu tinggal satu-satu. Ya kemungkinan saja rekan kita ini tidak melakukan pemupukan ataupun perawatan. Maka seperti itulah tanaman pinang. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Kalaupun ada yang kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini hanyalah pengalaman saya berkebun pinang. Dan bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi, silakan tulis di kolom komentar YouTube saya kalau memang ada yang ingin Anda tanyakan. Dan mungkin itu saja teman-teman, karena ini sudah sore. Lain kesempatan kita lanjut lagi, dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.